Kali ini Nogi-kun akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba part kedua, di mana melanjutkan ending pada part 1. Ending part 1 ditutup dengan Akaza telah membunuh dirinya sendiri dengan cara meledakkan dirinya. Sekarang Kokushibo tidak lagi merasakan kehadiran Akaza dan menyadari bahwa Akaza telah dikalahkan. Iblis peringkat atas pertama itu berkata bahwa sebelumnya ia sempat mengira Akaza berniat membunuhnya, mengingat ancaman yang pernah dilontarkan kepadanya. Namun kini Kokushibo mengomel bahwa Akaza sebenarnya telah membuka jalan untuk menjadi lebih kuat, tetapi malah meninggalkan jalan itu. Dengan marah, ia mencabut pedangnya dan menebas tiang-tiang di sekelilingnya, menyebut Akaza sebagai sosok yang sangat lemah. Sementara itu, Doma mendengar kabar kematian dari Akaza dan berkomentar bahwa Akaza memang terasa seperti orang yang berbeda dari biasanya. Namun ia segera mengabaikan pikirannya dan bertanya kepada Kanao siapakah namanya. Kanao pun memperkenalkan dirinya sebagai Kanao Suyuri, adik dari Kanae dan Shinobu Kocho. Doma tampak bingung karena secara penampilan Kanao tidak terlihat seperti saudara kandung mereka. Tetapi ia tidak terlalu peduli dan justru berkata bahwa gadis-gadis muda memang sangat lezat. Saat membahas soal memakan wanita, Doma menyebut bahwa Akaza secara sadar memilih untuk tidak memakan wanita. Dan hal itulah yang menurutnya membuat Akaza mati. Padahal wanita mengandung lebih banyak gizi bagi iblis dibandingkan para pria. Meskipun begitu, Akaza tetap menolaknya. Dan Muzan bahkan memberinya izin khusus untuk itu, karena Akaza hanya ditugaskan dalam misi-misi penting oleh Muzan. Ketika Doma mengaku sedang berduka atas kematian sahabat terbaiknya, Kanao menyuruhnya berhenti berbohong. Ia tahu bahwa Doma sama sekali tidak sedih karena warna wajahnya tidak berubah. Saat Doma beralasan bahwa dirinya adalah iblis, Kanao menjawab bahwa baik manusia maupun iblis tetap memiliki darah yang mengalir dan perubahan emosi seharusnya tetap terlihat di wajah mereka. Kanao mengatakan bahwa dulu Kanae merasa kasihan kepada Doma karena Doma tidak bisa merasakan apapun. Ia menjelaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan kemampuan untuk merasa bahagia, sedih, dan marah. Tetapi Doma tidak bisa merasakan itu semua. Karena tahu Doma adalah orang yang cerdas, Kanao malah menyerangnya secara emosional dan mengatakan bahwa Doma menutupi kekosongan dalam hatinya dengan kepura-puraan dan kebohongan. Doma berpura-pura punya perasaan agar orang lain tak tahu bahwa hatinya benar-benar kosong. Ia bilang bahwa Doma tidak merasakan bahagia, marah, ataupun sakit. Ia hanyalah cangkang kosong. Kanao mengejeknya dan menyebut penampilannya yang pura-pura punya perasaan itu sangat konyol dan bodoh. Akhirnya dengan nada mengejek, Kanao bertanya, "Untuk apa kamu dilahirkan?" Doma menjawab bahwa selama hidupnya ia sudah berbicara dengan banyak gadis muda, tetapi belum pernah bertemu pengganggu seperti Kanao, dan bertanya kenapa Kanao bisa berkata sekejam itu. Kanao membalas bahwa dia memang membenci Doma sepenuh hati dan sangat ingin memenggal kepalanya. Ia menyebut Doma sebagai makhluk bodoh yang memalukan dan tersenyum sambil berkata bahwa membunuh Doma adalah hal terbaik karena hidupnya benar-benar sia-sia dan tak berarti. Tiba-tiba Doma muncul di belakang Kanao dan mencoba menebas lehernya. Tetapi Kanao bereaksi cepat. Dia merunduk dan menebas perut dari Doma. Saat Doma menyerang balik dengan melepaskan bunga teratai es, Kanao berhasil menghindarinya dengan lincah. Doma menyadari bahwa kecepatan reaksi Kanao meningkat. Ia mulai menyesuaikan diri dengan gerakannya. Padahal Kanao tidak menghirup udara es miliknya dan sulit sekali bertarung seagresif itu tanpa teknik pernapasan. Doma tiba-tiba sadar bahwa Kanao mungkin saja lebih kuat daripada Shinobu. Kanao merasakan bulu kuduknya terus berdiri dan tidak kunjung reda. Ia bahkan harus memberi tenaga ke ujung jarinya agar bisa menggenggam pedangnya dengan erat. Kalau tidak, pedang itu akan bergetar karena tubuhnya gemetar. Ia mengatakan bahwa iblis-iblis yang pernah ia lawan sebelumnya tidak sebanding dengan Doma. Tapi kali ini ia bisa berdiri melawan karena kemarahan yang luar biasa besar di dalam dirinya. Begitu besar sampai rasanya tubuhnya seperti terbakar. Ia merasa jika tidak segera menyerang, tubuhnya sendiri akan hancur dari dalam karena emosi itu.
Kepalanya terasa pusing dan kemarahannya berubah menjadi kebencian. Dengan suara penuh dendam, ia berteriak bahwa ia sangat membenci Doma dan bertanya bagaimana mungkin Doma tega membunuh keluarganya. Kanao menghilang seketika lalu muncul di depan Doma. Dia menggunakan teknik pernapasan bunga bentuk kelima, peoni yang sia-sia, dan menebasnya dengan serangan beruntun. Doma mengatakan serangannya terlihat indah, lalu Doma membalas dengan seni darah iblis taman gantung gersang. Kanao kembali menyerang dengan teknik pernapasan bunga bentuk kedua, pelum bayangan terhormat, untuk menghancurkan es yang dibuat oleh Doma. Doma menyadari bahwa kunci kekuatan Kanao adalah dari matanya. Dia bisa melihat pergerakan Doma dan memprediksi langkah selanjutnya. Ia memuji Kanao sebagai pendekar pedang yang cerdas dan di atas rata-rata. Karena itu, ia memutuskan cara terbaik untuk mengalahkan Kanao adalah dengan menghancurkan matanya. Doma menebas ke arah wajah Kanao, namun Kanao menunduk ke belakang. Meskipun tetap terkena luka kecil di pelipisnya, ia lalu membalas dengan teknik pernapasan bunga bentuk keenam, persik berputar, menyerang Doma dengan kelincahan dan fleksibilitas tinggi. Doma memujinya dan mengatakan tubuh Kanao seperti pegas yang terlatih dengan sangat baik. Doma lalu menggunakan awan pembeku, serangan es berbahaya yang memaksa Kanao menutup matanya agar tidak membeku. Saat ia sedang bertahan, Doma kembali menyerang dengan seni darah iblis, sulur teratai, mengirim sulur es ke arah Kanao. Ia terpaksa menebas semuanya untuk bertahan. Begitu selesai, Doma langsung meluncurkan seni darah iblis, putri salju, menciptakan dua patung wanita dari es yang menyemprotkan kabut dingin ke arahnya. Kanao mundur untuk menghindar, namun harus langsung mengelak lagi ketika Doma menyerang dari atas dengan seni darah iblis, es runcing musim dingin yang nyaris menancap tubuhnya. Doma mengejek Kanao karena terus menghindar. Doma mengatakan kalau ingin membunuhnya ia harus mendekat. Selanjutnya Doma menghilang sesaat dan tiba-tiba muncul sambil memegang pedang Nichirin milik Kanao. Meskipun Kanao sebenarnya sudah mengantisipasi pergerakannya, Doma mengejek Kanao karena tidak menggenggam pedangnya erat dan sekarang ia menyimpannya di dekat tubuhnya sendiri. Ia menantang Kanao, "Ayo ambil kalau kau berani." Lalu melepaskan seni darah iblis, teratai yang tersebar ke arahnya. Kanao memaksa diri melihat badai es yang mendekat untuk mencari celah serangan dengan kerusakan paling minimal. Tetapi wajahnya tetap terluka oleh serangan tajam itu. Tiba-tiba dari langit Inosuke datang menyerang dan menggunakan pernapasan binatang taring kelima, tebasan gila, untuk menghancurkan pecahan es yang menyerang Kanao. Inosuke menyelamatkan Kanao. Ia lalu berterima kasih kepada burung Kasugai karena telah membimbingnya ke ruangan yang tepat. Inosuke melihat mata Doma dan dengan semangat menyadari bahwa dia adalah iblis peringkat atas nomor 2. Inosuke langsung menyatakan bahwa ia akan mengalahkannya dan akhirnya menjadi seorang Hashira. Doma yang kebingungan berkata bahwa dia memang tidak pernah menyembunyikan identitasnya sebagai iblis peringkat atas nomor 2. Inosuke melihat Kanao yang terluka dan memperingatkannya bahwa Shinobu akan marah jika melihat kondisinya seperti itu. Namun saat itu Kanao tidak menjawab dan tampak sedih. Inosuke terdiam dan terkejut. Doma yang mendengar percakapan mereka lalu mengatakan bahwa Shinobu akan hidup selamanya di dalam tubuhnya, karena semua orang yang aku makan akan terselamatkan seperti itu. Inosuke terkejut, teringat kenangan saat Shinobu pernah memintanya berjanji dengan jari kelingking untuk tidak membuka perban di tangannya yang saat itu terluka. Dengan penuh amarah, Inosuke berteriak, "Akan kurobek kau jadi potongan kecil sampah." Lalu Inosuke menerjang Doma. Meskipun Kanao memperingatkannya agar tidak menghirup udara dingin dari Doma. Menggunakan pernapasan binatang taring keempat, tebasan hancur, Inosuke menebas ke arah Doma. Doma mengomentari tekniknya yang sangat kacau, serta memperhatikan pedangnya yang bergerigi dan gaya bertarungnya yang tidak biasa. Saat Doma mencoba menebas leher Inosuke, Inosuke melompat ke belakang dan menangkis kipasnya dengan kakinya, membuat Doma terkesan dengan kelenturannya dan penasaran dengan topeng babinya.
Inosuke mendarat di samping Kanao dan mengejutkannya dengan mengembalikan pedangnya yang ternyata dicuri diam-diam dari Doma tanpa disadari oleh siapapun. Doma memuji kecepatan Inosuke dan menciptakan lebih banyak es untuk menyerangnya. Namun Inosuke berhasil menangkisnya dan bahkan menendang perut Doma hingga ia terpental. Doma kembali memujinya dan Inosuke langsung menyerang lagi dengan ayunan pedangnya. Doma menganggap serangan itu terlalu jauh dari jangkauan pedangnya, tetapi ia terkejut saat serangan Inosuke benar-benar mengenainya dan melukai bagian matanya. Inosuke ternyata menggunakan pernapasan binatang taring ke-9, tebasan lentur yang memanjang, dengan cara melepaskan sendi-sendi di lengannya untuk memperpanjang jangkauan tebasannya. Setelah itu, ia mengembalikan posisi tulang-tulangnya seperti semula. Namun ia kesal karena serangannya meleset dari kepala Doma dan membuat Kanao tercengang. Doma justru merasa terhibur karena menghadapi lawan seaneh itu, dan ia berkata bahwa selama hidupnya yang panjang, ia belum pernah bertemu petarung seperti Inosuke. Inosuke menerima pujian itu dengan percaya diri dan mengatakan bahwa yang lain itu cuma pecundang, tidak sebanding denganku. Namun saat Inosuke sedang berbicara, tiba-tiba topeng babi miliknya menghilang dari wajahnya dan membuatnya terkejut, dan Kanao pun ikut kaget. Ternyata Doma telah mencurinya tanpa seorang pun menyadari. Lalu Doma berkomentar bahwa kulit babinya sudah cukup tua. Saat Inosuke marah dan menuntut agar topengnya dikembalikan, Doma tiba-tiba berkata bahwa dia mengenali wajah Inosuke dan pernah melihatnya sebelumnya. Doma bertanya apakah dirinya dan Inosuke pernah bertemu di masa lalu. Hal itu membuat Inosuke marah dan langsung membantah sambil meminta Doma melepaskan topengnya. Tetapi Doma yakin bahwa mereka memang pernah bertemu dan merasa mengenal wajah Inosuke dari suatu tempat. Inosuke kembali menegaskan bahwa dia belum pernah bertemu Doma sebelumnya. Saat Kanao mencoba menarik Inosuke pergi dan mengatakan bahwa Doma hanya mengoceh omong kosong, Doma tampak tersinggung dan ia berkata bahwa satu-satunya nilai lebih darinya adalah ingatannya yang panjang dan jernih, bahkan sejak ia masih manusia. Tiba-tiba Doma menusukkan jarinya ke dalam tengkoraknya sendiri, membuat Kanao dan Inosuke terkejut sekaligus jijik. Ia mengorek otaknya sendiri hingga menemukan satu kenangan tertentu, lalu mulai menceritakannya kepada mereka. 15 tahun yang lalu ada seorang wanita muda berusia 17-18 tahun yang membawa bayi. Ia dianiaya setiap hari oleh suaminya dan ibu mertuanya. Ia kemudian bertemu dengan sekte surga abadi milik Doma. Wanita itu tidak punya saudara ataupun orang tua dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Saat Doma pertama kali bertemu dengannya, wajahnya bengkak parah karena pukulan. Bahkan sebagian penglihatannya pun hilang. Doma sendiri mengaku luka itu cukup mengerikan. Namun ketika ia menyentuh wajah wanita itu, wajahnya kembali seperti semula. Wanita itu sangat cantik, sampai-sampai meninggalkan kesan di dalam hati Doma yang biasanya tidak peduli. Ia mengatakan bahwa wajah wanita itu mirip dengan wajah Inosuke dan menyimpulkan bahwa wanita itu pasti ibunya Inosuke. Inosuke menyangkal dengan keras. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya ibu dan dibesarkan oleh babi hutan. Doma tertawa dan berkata, "Kamu adalah manusia, pasti manusia juga yang melahirkanmu." Inosuke langsung menyerang dengan pernapasan binatang taring ke-6 dan membuat Kanao khawatir. Tetapi Doma justru menyebut pertemuan ini adalah sebuah keajaiban, lalu menebas dada Inosuke 2 kali secara bersilang hingga membentuk luka berbentuk X. Dengan cepat Doma menciptakan es dan menghantam Kanao serta Inosuke ke dalam kolam yang ada di ruang sekte tersebut. Saat Kanao mencoba menenangkan Inosuke, Doma melanjutkan ceritanya. Awalnya ia tidak berniat memakan wanita itu, karena memiliki wanita cantik di dekatmu terasa sangat menyenangkan. Ia menganggap wanita itu bodoh, namun dia berbakat dalam bernyanyi. Setiap hari wanita itu menyanyikan lagu Nina Bobo, berisi janji kelingking kepada bayinya, dengan lirik berbeda-beda setiap kalinya, dan lagu itu bahkan menyebar menjadi lagu rakyat di sebuah desa. Inosuke tiba-tiba sadar bahwa lagu janji kelingking itu bukan berasal dari Shinobu.
Doma memang awalnya berniat membiarkannya hidup, namun lama-lama ia tahu bahwa wanita yang bernama Kotoha itu sebenarnya cukup cerdas. Kotoha akhirnya menyadari bahwa Doma memakan para pengikut sektenya sendiri. Ia pun langsung melarikan diri dari kuil Doma. Dalam pelariannya, Kotoha meminta maaf kepada Inosuke dan menyalahkan dirinya sendiri karena selalu membuat kesalahan dan berjalan ke arah yang salah sambil terus berkata, "Maaf." Ia tersesat di hutan dan tidak bisa menemukan jalan ke desa manusia. Saat berada di tepi jurang, ia meminta maaf untuk terakhir kalinya kepada Inosuke, lalu menjatuhkannya ke dalam sungai di bawah tebing untuk menyelamatkan anaknya itu. Tak lama kemudian Doma membunuh Kotoha. Ia mengira bayinya pasti telah mati karena telah jatuh dari tebing dan berpura-pura sedih atas keadaan itu. Inosuke akhirnya menyadari ibunya dibunuh oleh Doma. Selanjutnya Doma memakan tubuh Kotoha sampai habis tak bersisa. Ia bahkan mengatakan bahwa kalau Kotoha kembali ke suaminya, ia akan tetap dipukuli, dan kalau hidup sendirian pasti akan mati juga. Doma mengejek hidup Kotoha yang penuh dengan penderitaan, dan ia pun bertanya apakah dia pernah bahagia walaupun sekali saja, dan menyebut keberadaannya pun sia-sia. Kanao dengan marah menyuruh Doma untuk diam. Sementara itu, Inosuke mengambil kembali pedangnya yang terjatuh di dalam air dan teringat akan kasih sayang ibunya. Doma lalu berkata, "Bertemu denganmu di sini benar-benar sebuah keajaiban." Tetapi Inosuke yang kini dipenuhi amarah mengatakan, "Iblis yang membunuh ibuku dan teman-temanku ada tepat di depan mataku." Lalu Inosuke berdiri dan mengucapkan terima kasih karena Doma telah membuatnya mengingat segalanya. Tetapi kali ini ia mengatakan bahwa ia tidak akan langsung memotong kepala Doma. Inosuke mengambil posisi bertarung dan berkata dengan tegas, "Aku akan menunjukkan padamu seperti apa neraka yang sesungguhnya." Doma berkata kepada Inosuke bahwa meskipun ia dibesarkan oleh babi hutan dan pandai bicara, ia tetap salah paham. Doma mengklaim bahwa surga dan neraka itu tidak benar-benar ada. Itu hanyalah hayalan manusia. Menurutnya, manusia yang hidup dengan benar justru mengalami banyak penderitaan, sedangkan orang jahat bisa hidup bebas melakukan apapun yang mereka mau karena tidak adanya hukuman dari ilahi. Orang-orang yang lemah secara mental akhirnya menciptakan kepercayaan bahwa orang jahat akan masuk neraka setelah mati. Ia mengatakan bahwa manusia menyimpan kepercayaan itu dalam hati mereka dan menyebut mereka sangat menyedihkan. Tetapi Inosuke menolak semua itu dan berkata bahwa ia sendiri akan menciptakan neraka untuk Doma. Ia menerjang sambil menyuruh Doma berhenti membicarakan hidup ibunya, seolah-olah itu penuh dengan penderitaan. Doma membalas dengan seni darah iblis awan pembeku. Namun Inosuke menggunakan pernapasan binatang taring ke-10, taring berputar, memutar pedangnya untuk menyebarkan kabut es tersebut. Kanao mencoba menyerang Doma dari belakang, tetapi Doma sudah menduganya dan menebas ke arah lehernya dengan kipas. Meski Kanao sempat menangkisnya, hantaman itu tetap membuatnya terpental ke dalam air. Doma lalu menempel di langit-langit, membuat Inosuke berteriak menyuruhnya turun dan bertarung langsung. Namun Doma mengatakan bahwa karena Akaza sudah dikalahkan, ia tidak punya banyak waktu lagi. Doma pun menciptakan boneka-boneka es dengan teknik anak ilahi kristal untuk melawan para pembasmi iblis. Saat boneka-boneka itu mendarat, Inosuke dan Kanao sempat bingung, tetapi mereka langsung terkejut ketika boneka-boneka itu menyerangnya menggunakan teratai yang tersebar. Doma berkata bahwa boneka-boneka es itu sama kuatnya seperti dirinya, lalu meninggalkan mereka begitu saja. Inosuke sangat marah, namun Kanao menyuruhnya untuk tetap fokus pada pertarungan ini. Salah satu boneka menyerang Inosuke dengan teknik teratai beku dan memaksanya untuk mundur. Doma memperhatikan bahwa Inosuke tidak menghirup kabut es miliknya, dan hal itu membuatnya heran. Saat boneka-boneka itu menggunakan putri salju beku dan menyelimuti ruangan dengan kabut lebih tebal lagi, Inosuke geram karena semuanya mulai membeku. Doma merasa tertarik karena belum pernah bertemu dengan lawan seperti dia. Ia memutuskan untuk memaksa para pembasmi iblis mengeluarkan semua teknik mereka agar ia bisa mengumpulkan informasi untuk membunuh mereka nantinya.
Sementara itu Kanao terus menahan gempuran teknik sulur teratai dan berharap dirinya dan Inosuke bisa menahan Doma di dalam ruangan ini lebih lama lagi. Tetapi Doma malah memutuskan untuk menciptakan boneka yang kelima agar bisa membunuh mereka lebih cepat. Karena kalau tidak, ia takut akan dimarahi oleh Muzan. Dengan kipasnya, ia menciptakan boneka baru yang langsung menyerang dengan es runcing musim dingin. Dan hal itu membuat Kanao terpental lebih jauh. Tidak lama kemudian, tangan Inosuke terluka oleh sulur-sulur es, membuat Kanao khawatir dan menyuruhnya bertahan lebih lama. Ia sendiri juga mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari teratai es. Doma mendengar Kanao berkata begitu dan heran bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Doma tahu bahwa boneka-bonekanya sedang merekam semua yang terjadi di pertarungan itu. Jadi ia memutuskan untuk benar-benar pergi. Namun saat Doma membuka pintu ruangan sekte, wajahnya tiba-tiba mulai meleleh, membuatnya kebingungan. Sementara Kanao justru mulai berharap Doma jatuh ke lantai dan pikirannya tiba-tiba kembali mengingat perkataan Shinobu. Di masa lalu Shinobu dan Kanao berbicara tentang kemungkinan jika mereka suatu saat harus menghadapi iblis peringkat atas nomor 2. Shinobu berkata bahwa jika hal itu terjadi dan Kanao bertarung bersamanya, maka ia harus dimakan terlebih dahulu oleh Doma dan langsung membuat Kanao terkejut. Kanao memohon agar mereka bisa bertarung bersama melawan iblis itu. Namun Shinobu menyuruhnya untuk menghapus pikiran itu. Shinobu memberitahu Kanao bahwa iblis peringkat atas sekuat 3 Hashira atau lebih. Namun menurut info yang telah dia dapatkan dari Kanae, Shinobu menjelaskan bahwa peringkat atas nomor 2 itu sangat rakus dan terobsesi untuk memakan wanita. Ia menyadari jika iblis itu bertarung dengan seorang Hashira wanita yang kuat dan tubuhnya dalam kondisi yang sempurna, ia pasti akan memakannya. Hal ini membuat Kanao khawatir. Shinobu lalu mengatakan bahwa tubuhnya saat ini telah dipenuhi oleh racun bunga wisteria. Lalu Kanao mengatakan ia juga bersedia melakukan hal yang sama. Shinobu menjawab bahwa mustahil untuk Kanao bisa mencapai levelnya karena ia sudah menyerap racun itu selama lebih dari 1 tahun. Shinobu mengaku dirinya adalah yang pertama kali mencoba hal ini. Bahkan ia tidak tahu apakah ada efek samping di kemudian hari. Dan dia tidak yakin apakah racun itu akan efektif pada iblis peringkat atas atau bahkan kepada Muzan. Shinobu menjelaskan bahwa pedangnya hanya mengandung 50 ml racun. Namun siapapun yang memakan tubuhnya akan memakan 37 kg racun dari total berat tubuhnya. Kembali ke masa sekarang, Doma mulai roboh akibat efek racun dari Shinobu. Lengannya terlepas, tulangnya mulai meleleh, dan kemampuan regenerasinya pun gagal. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah merasakan racun itu telah menyebar. Hingga saat ini, boneka-boneka es ciptaannya pun mulai retak dan hancur, membuat Inosuke bingung. Namun Kanao langsung menyadari bahwa racun Shinobu berhasil bekerja, dan sekarang mereka telah berhasil memojokkan Doma. Shinobu dulu berkata kepada Kanao bahwa ia sendiri tidak yakin apakah pengetahuannya tentang racun akan cukup untuk menghadapi iblis peringkat atas. Bahkan Oyakata Sama pernah bilang hal yang mustahil. Tetapi Oyakata Sama menyarankan Shinobu untuk berdiskusi langsung dengan iblis agar bisa mendapatkan informasi yang lebih. Shinobu mengingatkan bahwa meskipun racunnya berhasil, jangan pernah lengah. Karena satu-satunya cara untuk benar-benar membunuh peringkat atas nomor 2 adalah dengan memenggal kepalanya. Ia yakin akan berhasil melemahkannya dan mempercayakan tebasan terakhir kepada Kanao. Kanao pun bertekad untuk menghabisi peringkat atas nomor 2 dan tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Shinobu. Saat ia dan Inosuke bersiap menyerang Doma, Doma mengaktifkan teknik terkuatnya, seni darah iblis, embun beku, bodhisattva teratai air. Kedua pembasmi iblis itu pun terpaku saat melihat sosok es raksasa yang menghantam kolam sekte dan melemparkan mereka berdua ke belakang. Kanao menyadari
Jika mereka terdorong menjauh dari kabut racun itu, Doma akan punya waktu untuk pulih. Tetapi jika mereka masuk kembali ke kabut dan menghirupnya, mereka tak akan bisa bertarung lagi. Namun Kanao juga menyadari bahwa patung Buddha es itu sangat besar, tetapi serangannya tidak sempurna. Doma sudah kehilangan kendali, dan ini adalah usaha terakhirnya. Kanao memutuskan untuk menggunakan teknik terakhirnya sendiri dan mengingat momen terakhir bersama Shinobu. Shinobu pernah memperingatkan bahwa teknik itu bisa membuatnya buta. Bola mata sangat sensitif, penuh pembuluh darah dan saraf halus. Ia mengatakan agar Kanao tidak mempertaruhkan dirinya demi kekuatan sebesar itu. Namun Kanao menolak dan bertanya, "Kenapa aku harus peduli kepada penglihatanku kalau Shinobu rela mengorbankan nyawanya?" Ia menyebut kakaknya sebagai orang yang terhormat dan berkata bahwa ia ingin melindunginya dengan seluruh hidupnya. Ia ingin mereka semua, yaitu Aoi, Sumi, Kyo, dan Naho, dan dirinya sendiri bisa pulang bersama-sama. Kanao lalu mengaktifkan pernapasan bunga bentuk terakhir, mata merah vermilion katulistiwa. Jurus itu membuat matanya penuh darah dan penglihatannya meningkat drastis. Dalam pandangannya, gerakan Buddha raksasa itu menjadi sangat lambat. Ia bisa melihat tangannya hendak menghantam dan menebas tangan es itu untuk menuju ke arah Doma. Saat ia mengayunkan pedangnya ke arah kepala Doma yang mulai membusuk, Buddha es itu berbalik dan menyemburkan kabut es, membekukan punggung dan lengan dari Kanao. Pedangnya berhasil mencapai leher Doma, tetapi lengannya tidak bisa bergerak lagi karena sudah membeku. Melihat hal itu, Inosuke langsung bertindak. Dia menggunakan teknik baru, tebasan lemparan mendadak. Ia melemparkan kedua pedangnya ke arah Doma. Pedang-pedang itu menghantam pedang dari Kanao, mendorongnya lebih dalam dan memenggal kepala Doma. Doma tidak percaya bahwa kepalanya berhasil dipenggal. Ia merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena kalah dari pendekar pedang yang bahkan tidak cukup kuat untuk memotong lehernya. Namun Doma belum menyerah begitu saja. Dalam hati ia berpikir, mungkin ia masih punya kesempatan untuk selamat seperti Muzan. Ia juga ingat bahwa Akaza juga bisa bertahan dalam kondisi serupa. Tetapi saat kepalanya jatuh ke lantai dan memantul, tubuhnya mulai hancur menjadi abu. Dan saat itulah Doma menyadari bahwa ia benar-benar akan mati. Ia berpikir bahwa ia tidak merasakan apa-apa, lalu teringat akan masa kecilnya. Ibunya membunuh ayahnya dengan pisau karena ayahnya sering menggoda pengikut perempuan sektenya. Lalu ibunya bunuh diri dengan racun tak lama setelahnya. Namun yang Doma pikirkan saat itu bukanlah sebuah kesedihan, melainkan bagaimana cara mengalirkan udara karena ruangan itu bau darah. Ia tidak bisa memahami kematian orang tuanya karena ia tidak pernah benar-benar merasakan sebuah emosi. Ia hanya terganggu oleh bau darah orang tuanya. Doma teringat bahwa ia berubah menjadi iblis di usia 20 tahun dan telah hidup lebih dari 1 abad. Tapi selama hidupnya, emosi manusia selalu terasa asing baginya. Di alam antara hidup dan mati, Shinobu memegang kepala Doma di tangan kanannya dengan ekspresi lega karena akhirnya Doma telah mati. Shinobu tersenyum dan berkata bahwa kini ia bisa beristirahat dengan tenang. Doma menyapa Shinobu dan bertanya apakah namanya Shinobu atau Kanai. Shinobu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu mengingat nama kami. Jangan panggil nama kami juga. Itu menjijikkan." Doma memuji kekuatan racun yang digunakan Shinobu. Doma mengaku ia sama sekali tidak menyadari racun itu hingga menyebar sepenuhnya di tubuhnya. Shinobu menjelaskan bahwa Tamayola yang membantunya membuat racun itu. Meskipun dalam hati ia merasa sedikit kesal, karena seandainya dia bisa, ia ingin membunuh Doma dengan racun ciptaannya sendiri. Tiba-tiba Doma berkata, jantungnya yang hilang terasa seperti berdebar, dan bertanya kepada Shinobu, apakah ini cinta? Terkejut karena ternyata perasaan itu benar-benar ada. Doma pun berpikir bahwa mungkin surga dan neraka juga benar-benar ada. Ia lalu bertanya kepada Shinobu, maukah kau ikut aku ke neraka? Tetapi Shinobu dengan tenang menjawab, pergilah sendiri ke neraka.
Sementara itu, Inosuke menginjak-injak lantai tempat kepala Doma hancur sambil mengumpat dan marah. Namun tubuhnya mulai terasa pusing dan ia pun jatuh ke tanah. Dalam kondisi itu ia teringat percakapannya dengan Tanjiro dan Zenitsu. Inosuke dulu pernah berteriak bahwa ia tidak punya ibu. Tanjiro menjawab, semua orang pasti punya ibu. Inosuke membalas bahwa ia ditinggalkan, artinya ibunya tidak menginginkannya. Tetapi Zenitsu berkata, kalau memang benar kamu dibuang, ibunya tidak akan repot-repot memberinya nama. Inosuke menjawab bahwa ia tidak ingat apapun tentang ibunya. Jadi itu sama saja seperti tidak punya ibu. Namun Tanjiro dengan lembut berkata, jangan bicara seperti itu. Aku yakin ibumu sangat menyayangimu. Mendengar itu, Inosuke pun langsung menangis, mengenang sosok dari ibunya. Di sisi lain, Kanao mencari jepit rambut Shinobu sambil menyadari bahwa penglihatannya di mata kanan mulai kabur. Ia melihat jepit rambut miliknya sendiri yang dulu milik Kanae telah patah dan membuatnya sedih. Kanao meminta maaf kepada kakak-kakaknya, lalu mengingat saat Kanae meninggal. Ia tidak bisa menangis dan hal itu sangat mengganggunya. Ia terus menyalahkan dirinya dalam hati. Sejak kecil tumbuh di lingkungan keluarga yang kejam. Ia terbiasa memendam semua perasaan. Karena setiap kali ia menangis, ia akan dihukum. Tetapi saat itu tak ada satupun yang menyalahkannya. Kanao akhirnya menemukan jepit rambut kupu-kupu milik Shinobu dan memeluknya. Saat itu ia merasa kehadiran bayangan Shinobu dan Kanae yang mengelus kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kanao menoleh ke atas, namun tak ada siapapun di sana. Shinobu pun akhirnya bersatu kembali dengan Kanae dan kedua orang tua mereka di akhirat. Sementara di dunia nyata, sambil memeluk dua jepit rambut milik kakak angkatnya, Kanao mulai menangis untuk pertama kalinya. Dan akhirnya iblis peringkat 2 Doma telah dikalahkan, dan Kanao mulai mengobati Inosuke dan membawanya pergi. Kembali ke Tanjiro dan Giyu yang telah mengalahkan Akaza. Saat itu Tanjiro tertidur. Ia mencium bau sesuatu yang terbakar. Awalnya ia mencoba kembali tidur, namun segera sadar bahwa itu adalah bau api sungguhan dan membuatnya terbangun dengan panik. Ia melihat Giyu sedang menusukkan pedangnya ke dalam api kecil yang ia buat. Saat itu Tanjiro bertanya. Giyu menjelaskan bahwa luka-lukanya belum berhenti berdarah meskipun sudah ditekan, sehingga ia memutuskan membakarnya untuk menghentikan pendarahan. Dan hal itu membuat Tanjiro merasa ngeri. Giyu lalu menawarkan Tanjiro melakukan hal yang sama jika lukanya tidak berhenti berdarah. Tanjiro dengan cemas mengangguk setuju. Lalu Tanjiro berdiri dan bersiap dengan pedangnya. Giyu berkata bahwa pertarungan ini baru permulaan. Tujuan akhir mereka adalah Muzan. Namun Giyu khawatir bahwa dalam waktu dekat mereka mungkin harus menghadapi iblis peringkat atas nomor 2 atau bahkan 1. Tetapi saat itu seekor gagak Kasugai muncul dan mengumumkan bahwa Shinobu, Kanao, dan Inosuke telah mengalahkan peringkat atas nomor 2. Dan hal itu membuat Tanjiro dan Giyu terkejut. Tanjiro menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan Muzan. Sementara itu, Mitsuri telah menemukan Nakime yang kini menjadi iblis peringkat atas nomor 4. Obanai menyadari bahwa peringkat keempat sebelumnya telah dikalahkan oleh Muichiro dan telah digantikan oleh Nakime. Setelah mendapatkan info kematian dari Shinobu, Mitsuri merasa terpukul karena Shinobu rela mengorbankan hidupnya untuk menang, padahal Shinobu lebih muda darinya. Hal itu membuat Mitsuri termotivasi untuk menyerang Nakime secara langsung. Namun Nakime memanggil sebuah pintu dan menghempaskan Mitsuri menjauh, membuat Mitsuri malu sendiri. Obanai menangkap Mitsuri dan membawa dia serta Mitsuri ke atas untuk menyelamatkannya. Namun Nakime membuka lantai di bawah mereka dan membuat keduanya hampir terjatuh. Mereka kembali ke posisi bertarung dan Mitsuri mencoba menyerang Nakime lagi. Tetapi Nakime membalas dengan membuat lantai tempat Mitsuri berdiri meluncur ke langit-langit dan hampir membuatnya terhimpit. Sampai akhirnya Mitsuri menghancurkan lantainya sendiri untuk selamat. Hashira cinta itu berkata bahwa ia tidak akan tertipu dengan trik itu lagi dan hampir berhasil mengenai Nakime, yang kemudian membuka pintu lain untuk menjatuhkannya kembali, dan hal itu membuat Mitsuri kesal.
Obanai kemudian menggunakan pernapasan ular bentuk kedua, taring berbisa kepala sempit. Namun ia gagal mengenai sasaran karena Nakime memanggil sebuah bangunan untuk menghalangi jalannya. Obanai lalu mengeluh bahwa meskipun teknik darah iblis Nakime tidak mematikan, tetapi itu adalah teknik yang paling menyebalkan dan merepotkan sejauh ini. Di tempat lain, Gyome dan Muichiro terus bergerak melalui kastil, merasakan bahwa Muzan ada di dekat mereka. Tiba-tiba sebuah dinding mendorong Muichiro dan memisahkannya dari Gyome. Muichiro dipaksa melewati beberapa dinding sampai akhirnya ia mendarat di sebuah ruangan penuh dengan pilar. Di dalamnya ada seorang iblis yang memperhatikannya dan ia berkata bahwa wajah Muichiro terlihat familiar. Muichiro terkejut karena kini ia berhadapan langsung dengan iblis peringkat atas nomor 1, yaitu Kokushibo. Kokushibo melihat Muichiro menggunakan dunia transparan dan ia merasakan sesuatu yang familiar dari anak itu. Sementara Muichiro menatap balik kepada Kokushibo. Muichiro berpikir bahwa iblis peringkat atas nomor 1 terlihat sangat megah dan berwibawa. Ia juga memperhatikan pedang di pinggang Kokushibo dan bertanya-tanya apakah dulunya Kokushibo adalah seorang pembasmi iblis. Tiba-tiba tangan Muichiro mulai gemetar, menggenggam gagang pedangnya, dan dia merasa takut berada di hadapan Kokushibo. Tubuhnya seolah menolak untuk bertarung, sesuatu yang belum pernah terjadi seumur hidupnya, dan ia mencoba menenangkan dirinya. Kokushibo lalu bertanya siapakah namanya dan Muichiro menjawab, "Namaku Tokito Muichiro." Kokushibo kemudian mengatakan bahwa nama Sugikuni sudah punah. Muichiro bingung dan bertanya siapakah itu Sugikuni. Kokushibo melanjutkan dan berkata bahwa hal itu tak terhindarkan setelah ratusan tahun berlalu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ketika masih menjadi manusia, namanya adalah Michikatsu Sugikuni dan Muichiro adalah keturunannya. Mendengar hal itu, Muichiro terkejut. Awalnya dia menolak untuk mempercayainya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang iblis ini. Tetapi Muichiro segera fokus kembali dan bersiap menyerang. Kokushibo memuji kekuatan mental dari Muichiro karena mampu mengatasi rasa paniknya dalam waktu yang singkat. Muichiro lalu melancarkan serangan dengan pernapasan kabut bentuk kedua, kabut 8 lapis. Namun Kokushibo menghindar secepat kilat. Kokushibo memuji teknik pernapasan Muichiro dan ia menyadari bahwa keturunannya pengguna pernapasan kabut. Muichiro melepaskan jurus pernapasan kabut bentuk kelima, lautan awan dan kabut, dan Kokushibo berhasil menghindarinya lagi. Tanpa ragu, Kokushibo menebak usia dari Muichiro, yaitu 14 tahun. Dan ia kagum karena teknik pedang Muichiro sudah begitu hebat di usia muda. Ia juga terkesan karena Muichiro bisa mengendalikan rasa takut dan tetap bertarung. Kokushibo bangga karena kekuatannya masih mengalir dalam darah keturunannya. Namun Muichiro menolak garis keturunan itu. Ia berkata bahwa jika ratusan tahun memang telah berlalu, maka tidak ada setetes darah Kokushibo yang tersisa dalam dirinya. Ia pun mengaktifkan tanda pemburu iblis dan menggunakan pernapasan kabut bentuk ketujuh, kabut yang mengaburkan. Teknik yang belum pernah dilihat Kokushibo sebelumnya. Saat itu Muichiro menebas leher sang iblis. Kokushibo menghindar dengan cepat. Dia terkesan dengan keindahan dan keanggunan teknik dari Muichiro. Kokushibo pun mencabut pedangnya dan membalas dengan pernapasan bulan bentuk pertama, bulan gelap istana senja, yang terlalu cepat untuk dihindari oleh Muichiro. Akibatnya tangan kiri Muichiro pun tertebas. Muichiro kaget karena iblis peringkat atas bisa menggunakan teknik pernapasan. Dengan cepat ia menahan pendarahan dengan menggigit lengan bajunya dan mengikat lengannya yang terluka. Meskipun terluka, Muichiro kembali menyerang Kokushibo. Sang iblis semakin terkesan akan keberanian dan kemampuan dari keturunannya. Ketika itu Muichiro melancarkan pernapasan kabut bentuk keempat, tebasan aliran bergeser. Kokushibo menangkap pedang Muichiro dengan jarinya dan membalikkan serangan itu, lalu menghantamkan Muichiro ke tiang. Ia lalu menawarkan sesuatu, yaitu meminta Muichiro untuk menjadi iblis agar bisa melayani Muzan Kibutsuji. Kokushibo berdiri di depan Muichiro Tokito.
setelah menancapkan pedang milik Muichiro ke tubuh sang Hashira kabut itu dan membawanya terpaku ke sebuah tiang. Kokushibo berkata bahwa hatinya tersentuh saat melihat salah satu keturunannya sendiri, dan ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Muichiro hanya menatapnya dalam diam, sementara Kokushibo mengatakan bahwa lengan Muichiro akan tumbuh kembali jika ia menjadi iblis, dan ia yakin Muzan akan mengizinkannya, apalagi semua peringkat atas lainnya sudah tewas saat ini. Saat masih terpaku melihat keturunannya, Kokushibo mencoba menghentikan pendarahan dari Muichiro. Namun ia berkata, jika Muichiro meninggal karena kehabisan darah atau ditolak oleh Muzan, maka itu sudah menjadi takdirnya. Ia mengatakan bahwa itu artinya Muichiro memang hanya ditakdirkan hidup sampai di titik ini saja. Saat itu Genya melihat diam-diam mendekat dari balik salah satu pilar atau tiang. Ia menembakkan pelurunya ke arah Kokushibo, tetapi Genya terkejut saat iblis itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan Kokushibo bertanya apakah dia setuju dengan pernyataannya, lalu menebas lengan Genya hingga terlepas. Lengan kiri Genya jatuh ke tanah. Ia terkejut dan mencoba bertahan, sementara Muichiro berteriak memanggil Genya. Namun sebelum Genya sempat mencabut pedangnya, Kokushibo kembali bergerak cepat dan menebas lengan satunya lagi, dan membuat darah muncrat deras. Melihat bahwa Genya telah memakan daging iblis, Kokushibo langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Muichiro yang menyaksikan itu tampak sangat terpukul. Ia berusaha menarik pedangnya yang tertancap di tubuhnya sendiri, tetapi hal itu tidak berhasil. Kokushibo terkejut melihat Genya masih hidup, meski tubuhnya sudah terbelah dua. Ia lalu berkata bahwa sekitar 300 tahun yang lalu ada juga seorang pendekar pedang yang memakan daging iblis seperti Genya. Kokushibo membunuh pendekar itu dengan cara yang sama, yaitu dengan membelah tubuhnya. Tetapi kalau cara itu tidak berhasil pada Genya, mungkin titik lemahnya adalah kepalanya. Genya berusaha merangkak mendekati kedua lengannya yang terputus, dan ia berharap bisa menyambungkannya kembali. Namun saat itu pula Kokushibo dengan dingin berkata bahwa tak ada alasan baginya untuk membiarkan iblis palsu seperti Genya hidup. Ia pun bersiap untuk menebas kepala Genya. Tepat di saat yang genting itu, sebuah serangan tiba-tiba datang menghentikan Kokushibo. Sanemi muncul dengan jurus pernapasan angin bentuk keempat, badai debu yang terangkat. Genya yang terluka parah hanya bisa terkejut melihat kakaknya datang di saat yang genting. Kokushibo segera mundur beberapa langkah, dan ia mengenali sosok yang baru saja menyerangnya, yaitu sang Hashira angin Sanemi Shinazugawa. Dengan sorot mata yang tajam, Sanemi berkata, "Akulah angin yang akan merobek kepalamu, Kokushibo." Sementara itu Genya kaget dengan kedatangan Sanemi. Meski terdengar kasar, Sanemi memanggil Genya sebagai adik kecil yang menyedihkan. Ia mengatakan bahwa alasan ia sampai membunuh ibu mereka sendiri adalah untuk melindungi Genya. Genya pun teringat pada percakapannya dengan Tanjiro saat pelatihan Hashira. Saat itu Tanjiro mengatakan bahwa ia tidak merasakan sedikit pun kebencian dari Sanemi terhadap Genya. Tanjiro juga bilang bahwa Genya tidak perlu takut kepada kakaknya karena Sanemi sebenarnya selalu menyayanginya. Sanemi kemudian berkata bahwa Genya seharusnya hidup normal sampai tua, lalu membahagiakan istri dan anak-anaknya demi menebus dosa-dosanya yang tak bisa melindungi dia dan saudaranya. Sanemi berkata bahwa ia tak akan membiarkan satupun iblis mendekati Genya, apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Genya pun menangis dan meminta maaf kepada Sanemi. Sementara itu, Kokushibo merasa nostalgia melihat sepasang saudara pembasmi iblis. Namun Sanemi yang dipenuhi amarah mengumpat dan langsung menyerang Kokushibo. Kokushibo menebas ke arahnya, tetapi Sanemi merunduk dan meluncur di antara kedua kaki iblis itu. Sebelum meluncurkan serangan pernafasan angin bentuk pertama, tebasan pusaran debu ke arah Kokushibo tanpa ragu. Sanemi kemudian beradu pedang dengan Kokushibo, yang akhirnya mencabut pedangnya sepenuhnya. Pedang itu tampak menjijikkan dengan mata dan urat-urat yang menonjol di sepanjang bilahnya. Sanemi mencibir betapa menjijikkannya pedang itu.
Sanemi dan Kokushibo saling beradu pedang. Kokushibo melepaskan teknik pernafasan bulan bentuk kelima, arus malapetaka roh bulan, tetapi Sanemi berhasil menghindarinya. Ia menyadari bahwa Kokushibo bisa mengulangi tebasan yang sama berkali-kali tanpa menggerakkan pedangnya sedikit pun. Sanemi pun bersiap untuk membalas. Ia melesat maju dan melancarkan pernafasan angin bentuk ketiga, pohon badai angin yang bersih, beradu serangan dengan Kokushibo, namun tidak berhasil melukai iblis peringkat atas itu. Kokushibo justru kagum akan kemampuan fisik Sanemi yang sekarang berada di puncaknya, dan Sanemi sendiri diam-diam terpana oleh kekuatan lawannya. Saat menganalisis serangan dari Kokushibo, Sanemi menyadari bahwa tiap tebasan Kokushibo disertai dengan bilah-bilah berbentuk bulan sabit kecil yang ukurannya berubah-ubah secara acak. Ia berpikir bahwa tidak heran Muichiro bisa kalah dari iblis ini. Jika bukan karena pengalamannya sendiri, Sanemi yakin dirinya pasti sudah ditebas sejak tadi. Namun justru karena itu ia merasa bersemangat untuk melawan iblis sekuat ini yang bahkan bisa menggunakan teknik pernapasan. Dan ini adalah sebuah tantangan yang layak untuk Sanemi. Ia pun menyebut Kokushibo sebagai iblis yang pantas untuk dibunuh. Dengan penuh semangat, Sanemi melompat dan menyerang dengan pernafasan angin bentuk kedua, cakar angin penyuci. Kokushibo menangkis serangan tersebut, tetapi saat ia melihat ke atas, Sanemi sudah berada di udara dan siap menebas ke arahnya. Kokushibo berhasil menangkis serangan itu, tetapi tiba-tiba Sanemi mengarahkan pedang milik Genya ke leher Kokushibo dengan menggerakkan pedang itu menggunakan kaki kanannya. Genya yang melihatnya sangat terkejut dan Kokushibo nyaris saja terkena tebasan itu. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dengan Sanemi mampu menyamai serangan demi serangan dari Kokushibo, membuat sang iblis semakin menikmati pertarungan ini. Namun perlahan-lahan Sanemi mulai kelelahan. Dalam satu momen ia hampir melakukan kesalahan pada ujung ayunannya dan nyaris terkena tebasan yang mematikan. Genya memperhatikan itu dan merasa khawatir, sementara Muichiro berteriak memanggil Sanemi. Meskipun frustasi, Sanemi tetap berdiri dan baik-baik saja. Kokushibo mulai mengenang pertarungan pada masa lalunya, yaitu saat dia melawan Hashira Angin sebelumnya pada era Sengoku, dan bagaimana mereka berdua terus mengasah pedang mereka lewat pertarungan seperti ini. Ia tiba-tiba melepaskan pernafasan bulan bentuk ke-6, malam abadi, bulan sepi tak henti-henti, dan berhasil menebas dada Sanemi serta menghancurkan semua pilar di sekeliling mereka. Genya memanggil kakaknya dengan putus asa karena reruntuhan menghalangi pandangan dan ia tidak bisa melihat kondisi Sanemi. Darah mengucur dari dada Sanemi saat ia perlahan berdiri dan mendapati luka-luka panjang membelah tubuhnya. Kokushibo memuji kemampuan Sanemi karena bisa bertahan sejauh ini. Namun ia memperingatkan bahwa jika Sanemi bergerak sekarang, isi perutnya bisa keluar. Namun tiba-tiba Kokushibo merasa tubuhnya menegang dan detak jantungnya meningkat cepat. Ia bingung dengan perubahan mendadak ini. Sanemi mulai tertawa pelan dan ia menyadari bahwa darah langkahnya ternyata bekerja bahkan kepada iblis peringkat atas nomor 1. Sanemi pun menyerang kembali Kokushibo dan dia mengejek Kokushibo yang mulai goyah dan berkata bahwa darahnya membuat para iblis mabuk hanya dengan baunya saja. Kini Sanemi mulai melawan dengan sungguh-sungguh. Sanemi mengenang kembali bagaimana pertama kali ia mengetahui tentang keistimewaan darahnya. Ia teringat malam ketika ibunya berubah menjadi iblis. Saat itu ia memperhatikan bahwa gerakan sang ibu menjadi lamban setelah darah dari Sanemi tercecer. Dari situ Sanemi menyimpulkan bahwa iblis bisa mabuk hanya dari aroma darahnya saja. Sejak saat itu Sanemi mulai berburu iblis sendirian. Namun ia belum tahu tentang korps pembasmi iblis ataupun pedang Nichirin. Ia hanya mengandalkan darahnya untuk membuat para iblis linglung, lalu menahan mereka hingga matahari terbit dan membakarnya. Malam-malam itu sangat berat bagi Sanemi. Ia merasa seolah dunia menjadi suram dan hambar. Belakangan ia menyadari bahwa yang dilakukannya sangatlah nekat dan ia luar biasa bisa bertarung dan bertahan hidup.
Suatu hari saat memburu iblis, Sanemi bertemu dengan seorang pembasmi iblis bernama Masachika Kumeno yang ternyata memburu iblis yang sama. Dari sinilah Sanemi pertama kali mengetahui tentang keberadaan korps pembasmi iblis, dan akhirnya ia pun bergabung. Mereka menjadi teman baik dan bahkan berhasil mengalahkan iblis peringkat bawah nomor 1. Namun Masachika mengalami luka parah dan tewas dalam pertarungan itu, menyisakan Sanemi sebagai satu-satunya yang lolos dan layak untuk menjadi Hashira atas kemenangan tersebut. Kembali ke pertarungan melawan Kokushibo, Sanemi melepaskan pernafasan angin bentuk ke-6, kabut gunung angin hitam, yang nyaris mengenai Kokushibo. Sang iblis terkejut melihat Sanemi masih mampu bertarung. Kokushibo menebak bahwa Sanemi sedang menekan otot-ototnya untuk mencegah organ dalamnya keluar, dan menggunakan teknik pernapasan untuk memperkuat darahnya agar pendarahannya bisa berhenti. Kokushibo kagum karena kemampuan seperti itu tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Mereka pun kembali bertarung sengit dan Sanemi terus menekan Kokushibo hingga ia mundur. Namun tiba-tiba Kokushibo menginjak pedang Sanemi, menghentikan gerakannya dan mencoba menebas lehernya. Sanemi pun teringat pada saat ia pertama kali menjadi Hashira. Saat itu ia masih sangat diliputi kesedihan atas kematian dari Masachika. Ia hadir di pertemuan Hashira untuk pertama kalinya dan melihat Oyakata Sama tersenyum di tengah penderitaan yang sedang ia rasakan. Sanemi marah dan meluapkan kata-kata kasar kepada Oyakata Sama. Ia menuduhnya hanya melihat para pembasmi iblis sebagai pion. Hal ini membuat para Hashira lain marah. Namun sebelum keadaan memanas, Gyome mencoba menenangkan Sanemi, dan Oyakata sendiri dengan tenang mengatakan bahwa itu tidak masalah. Oyakata lalu berbicara langsung kepada Sanemi, dan ia mengatakan bahwa ia sendiri pernah berharap bisa bertarung juga, namun hanya mampu mengayunkan pedangnya 10 kali sebelum detak jantungnya tidak bisa ditahan lagi. Oyakata berkata, "Jika para pembasmi iblis adalah pion, maka aku tak lebih dari pion yang menggerakkan mereka." Oyakata melanjutkan bahwa meski dirinya mati, tidak akan ada yang berubah karena penerusnya sudah ada. Ia mengatakan bahwa mungkin Sanemi hanya salah paham karena ini adalah pertemuan pertamanya, dan memintanya untuk tetap fokus menyelamatkan nyawa orang-orang sebagai seorang Hashira. Oyakata Sama lalu berkata bahwa ia bersalah karena memanggil Sanemi terlalu cepat setelah kematian sahabatnya Masachika. Keduanya seperti seorang saudara. Sanemi lalu terdiam saat mengetahui bahwa Oyakata Sama bahkan tahu nama Masachika. Kanai Kocho kemudian menjelaskan bahwa Oyakata Sama telah menghafal nama semua pembasmi iblis dan latar belakang mereka sejak menjabat sebagai Oyakata. Terkejut dan terharu, Sanemi melihat Oyakata Sama bangkit dan memberinya surat wasiat Masachika. Oyakata mengatakan bahwa kebanyakan pembasmi iblis pasti memiliki harapan yang sama, yaitu agar orang-orang yang mereka sayangi bisa hidup bahagia dan tidak mati secara tragis di tangan iblis. Sanemi membaca surat itu dengan air matanya yang mengalir. Mengingat semua itu, Sanemi menarik pistol dan menahan pedang Kokushibo dengan bagian bawah senjatanya, lalu menembakkan pistol itu ke arah wajah sang iblis. Kokushibo dengan cekatan menangkis peluru-peluru itu menggunakan pedangnya, lalu meluncurkan pernafasan bulan bentuk ketiga, bulan menjijikkan. Namun Sanemi tiba-tiba menghilang dari jangkauan serangan. Kokushibo mendesah kesal dan berkata bahwa pembasmi iblis terus saja datang. Tepat saat itu ia melihat Gyome Himejima berdiri di hadapannya. Hashira batu itu dengan tegas menyatakan bahwa pembasmi iblis akan terus ada sampai semua iblis dimusnahkan dari muka bumi. Gyome Himejima berkata kepada Sanemi agar segera menjahit luka di perutnya, dan bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian dari Kokushibo sementara Sanemi melakukan pengobatannya. Sanemi menyetujui rencana itu dan meminta maaf karena sudah sampai dalam kondisi separah ini. Saat Gyome maju menghadapi iblis peringkat atas nomor 1 dengan rantainya yang berayun kencang, Kokushibo menganalisis dengan penuh semangat bahwa tubuh Gyome telah ditempa hingga mencapai batas maksimal manusia.
Kokushibo mengatakan bahwa sudah 300 tahun berlalu sejak ia melihat pendekar sekuat ini. Gyome terus mengayunkan rantainya sambil menarik napas dalam-dalam, dan Kokushibo menyadari bahwa udara seolah tersedot ke arah sang Hashira. Akhirnya Gyome melancarkan serangan dengan senjata bola rantainya. Kokushibo berhasil menghindar, namun Gyome langsung melemparkan kapaknya juga. Kokushibo yang awalnya hendak membalas serangan Gyome terpaksa mengurungkan niatnya dan menghindari lemparan kapak itu juga. Saat Kokushibo mencoba menyerang kembali, Gyome melancarkan pernafasan batu bentuk kedua, hantaman atas. Kokushibo kembali menghindar, tetapi Gyome berhasil melilit tubuh Kokushibo dengan rantai. Kokushibo berusaha melepaskan diri, tetapi tidak bisa memutus rantai milik Gyome. Hashira batu itu mencoba menebas leher Kokushibo dengan kapaknya, namun sang iblis berhasil menghindar lagi, meskipun sehelai rambutnya masih sempat terpotong. Marah besar, Kokushibo menyerang dengan niat menebas leher Gyome, namun sang Hashira melompat menghindar di detik terakhir dan kembali melemparkan kapaknya. Kali ini hanya berhasil merobek sedikit jubah Kokushibo. Serangan terus berlanjut. Gyome kembali mengayunkan bola rantainya, dan meskipun Kokushibo menghindar lagi, Gyome berhasil menjepit pedang iblis itu dengan rantainya dan menariknya hingga pedang Kokushibo pun patah. Kokushibo semakin terkesan dengan kemampuan tempur Gyome. Mereka pun kembali berhadapan, masing-masing melancarkan jurus mereka, yaitu pernafasan batu bentuk keempat, batu vulkanik, dan pernafasan bulan bentuk kedua, bunga mutiara. Pedang Kokushibo perlahan mulai pulih dari kerusakan sebelumnya, dan sang iblis mengejek Gyome dengan mengatakan bahwa kerusakan apapun yang diterimanya akan selalu pulih kembali. Namun sebagai respon, Gyome akhirnya mengeluarkan jurus yang selama ini ia simpan khusus untuk pertarungan melawan Muzan, yaitu tanda pembasmi iblisnya. Sebelum lanjut ke pertarungan, kita diperlihatkan Inosuke dan Kanao berlari melewati lorong-lorong Infinity Castle, tanpa mereka tahu bahwa tak jauh dari tikungan itu Zenitsu dan Murata juga berada di sana. Kembali ke pertarungan. Dalam pertarungan melawan Kokushibo, Muichiro masih berjuang melepaskan diri dari pedangnya sendiri yang menancap di tubuhnya setelah ia ditusuk oleh Kokushibo. Dengan tangan yang tersisa, perlahan Muichiro menarik keluar pedang yang menembus tubuhnya. Ia langsung terjatuh karena rasa sakit yang luar biasa. Sambil meringis, ia mencoba menghentikan pendarahan dan menilai kondisinya. Ia sadar bahwa dalam keadaan seperti ini, ia tidak akan terlalu berguna dalam pertarungan, dan menghentikan pendarahan pun akan memakan waktu. Terlebih lagi karena tubuhnya tidak sekuat orang seperti Tengen Uzui. Namun tekad Muichiro tak surut. Ia bersumpah akan melakukan sesuatu, apapun resikonya, demi membantu mereka yang masih hidup dan sedang bertarung melawan Kokushibo. Saat ia menggenggam pedangnya dan mulai berlari ke arena pertarungan, ia mendengar suara Genya memanggilnya. Genya meminta Muichiro untuk mengambilkan rambut Kokushibo yang sempat terpotong, agar ia bisa memakannya dan pulih, karena ia ingin tetap bertarung sampai akhir demi membantu kakaknya. Di sisi lain, Kokushibo dan Gyome Himejima masih saling berhadapan. Sang iblis memperhatikan tanda pemburu iblis pada tubuh Gyome dan menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat disayangkan. Ia memperkirakan usia Gyome sekitar 27 tahun dan mengungkapkan bahwa semua yang pernah memiliki tanda seperti itu selalu mati sebelum mencapai usia 25. Ia menyimpulkan bahwa Gyome pasti akan mati malam ini juga. Dan Kokushibo mengatakan bahwa semua kerja keras serta pengorbanan Gyome selama ini akan sia-sia. Kokushibo bertanya, apakah Gyome tidak merasa menyesal dengan hal itu? Dengan penuh amarah yang tertahan, Gyome menjawab bahwa ia dan para pembasmi iblis lainnya sudah mengetahui cerita tentang pemilik tanda yang akan mati saat usia muda. Namun ia bertanya balik kepada Kokushibo, apa yang perlu disesali? Ia menegaskan bahwa seseorang tidak akan bisa menjadi Hashira jika masih memiliki tekad yang setengah-setengah. Kata-kata Kokushibo hanyalah penghinaan baginya. Kokushibo mencoba menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah tubuh dan teknik yang telah Gyome latih seumur hidup
akan hilang sia-sia. Namun Gyome menolak argumen itu mentah-mentah. Ia berkata bahwa manusia sudah memahami bahwa martabat mereka terjaga justru dengan hidup dan mati sebagai manusia. Ia juga memperingatkan Kokushibo untuk tidak memaksakan pandangan hidupnya yang menyedihkan kepada orang lain dan menganggapnya sebagai kebenaran tertinggi. Gyome lalu menyebut bahwa Kokushibo telah berbohong ketika mengatakan tak ada satupun pemilik tanda yang hidup melewati usia 25 tahun. Kokushibo mencoba membantah, tetapi Gyome memotong perkataannya dan ia mengatakan bahwa pasti pernah ada kasus seperti ini dan itu sebuah pengecualian. Kokushibo pun tersentak seketika, mengingat sesuatu dari masa lalunya. Reaksi itu membuat Gyome yakin bahwa teorinya benar. Tiba-tiba Kokushibo melesat ke arah Gyome untuk menebasnya. Namun serangannya berhasil diblokir. Mereka kembali bertarung sengit. Di saat yang sama, Sanemi yang telah selesai menjahit lukanya ternyata juga memiliki tanda pemburu iblis. Dia pun bangkit dan ikut menyerang Kokushibo bersama Gyome. Melihat dua Hashira kini menyerangnya dengan kekuatan penuh, Kokushibo berpikir bahwa semua Hashira di generasi ini pasti telah membangkitkan tanda pemburu iblis mereka. Saat kedua Hashira itu menyerang secara bersamaan, Kokushibo kagum dengan koordinasi mereka yang luar biasa. Gyome dan Sanemi pun bersyukur karena pelatihan Hashira memungkinkan mereka bertarung seiring dan seirama seperti ini. Sementara Muichiro memeriksa kondisi Genya dan menyuapinya segenggam rambut Kokushibo yang sempat terpotong tadi. Begitu Genya memakannya, luka-lukanya langsung sembuh secara instan. Saat kesadarannya mulai pulih, Genya kagum akan betapa cepatnya proses pemulihan itu. Ia pun teringat bahwa dirinya masih memiliki pecahan pedang Kokushibo yang bisa ia makan untuk mendapatkan kekuatan tambahan, dan pemikiran itu membuatnya merasa lebih tenang. Tiba-tiba suara Muzan terdengar menggema dalam kepala Genya. Muzan bertanya kepada Kokushibo, "Sudah berapa Hashira yang kau kalahkan?" Lalu memerintahkannya agar tidak membiarkan satupun dari mereka lewat. Genya semakin terkesan dengan seberapa besar konsentrasi darah Muzan yang dimiliki oleh Kokushibo, bahkan jika dibandingkan dengan iblis peringkat atas lainnya. Di sisi lain, Kokushibo terus bertarung melawan Gyome dan Sanemi. Ia menyadari bahwa mereka berdua adalah petarung terkuat di antara para Hashira. Kokushibo sangat terkesan oleh Gyome, dan dia melihat bahwa senjata unik Gyome membantunya mengatasi kebutaannya. Rantai senjata yang terus berayun menghasilkan gema yang membuat Gyome bisa menilai jarak dan keadaan sekitarnya hanya melalui pendengarannya saja. Kokushibo berpikir bahwa strategi terbaik adalah menghancurkan pedang Sanemi dengan menyerangnya dari samping, dan Kokushibo langsung mencoba untuk melakukannya. Namun Sanemi bereaksi dengan cepat. Ia memutar pedangnya dan bahkan mendorong pedang Kokushibo ke tanah, lalu langsung menyerang bersama dengan Gyome. Kokushibo terkesan karena Sanemi berhasil memotong beberapa helai rambutnya dan menyadari bahwa refleks Sanemi justru semakin meningkat setelah ia terluka. Gyome mendekat dan berhasil memotong telinga kiri Kokushibo dengan kapaknya, dan Sanemi melancarkan pernafasan angin bentuk pertama, pemotong badai debu. Namun Kokushibo berhasil menghindarinya. Sanemi dan Gyome lalu bekerja sama. Mereka melancarkan serangan gabungan, yaitu pernafasan batu bentuk pertama dan pernafasan angin bentuk ketujuh. Sayangnya serangan mereka hanya mampu merobek kimono Kokushibo. Sang iblis pun melepaskan pakaiannya dan meluncurkan serangan dari jarak jauh untuk melukai Gyome dan Sanemi. Gyome dan Sanemi terkejut melihat jangkauan pedang dari Kokushibo, karena kini pedang Kokushibo telah memanjang dan bercabang menjadi beberapa bilah. Kokushibo lalu dengan percaya diri mengatakan, jika ia bisa mengalahkan Gyome dan Sanemi, maka mengalahkan yang lain akan menjadi perkara yang mudah. Setelah Sanemi terkena serangan Kokushibo, dia kehilangan dua jari tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengahnya, sambil mengutuk dirinya karena tak mampu menghindari serangan itu. Sanemi menyadari
bahwa jika bukan karena Gyome yang menggunakan rantainya untuk mengubah arah serangan Kokushibo, kemungkinan besar kedua tangannya sudah putus. Ia juga memperhatikan bahwa aroma darah langkanya mulai kehilangan efek terhadap Kokushibo, dan ia merasa dirinya mungkin akan segera menjadi beban dalam pertarungan ini. Di tempat lain, seekor gagak terbang melintasi langit dan menyampaikan laporan pertempuran kepada Kuina dan Kiriya Ubuyashiki. Kuina bertanya apakah mereka perlu mengirim Gyu Tomioka atau Tanjiro untuk membantu para Hashira melawan peringkat atas nomor 1. Namun Kiriya yakin bahwa Gyome, Sanemi, Muichiro, dan Genya cukup kuat untuk menangani iblis tersebut. Kiriya memerintahkan agar Gyu dan Tanjiro tetap melanjutkan misi mereka untuk menghadapi Muzan Kibutsuji. Sementara itu, Kokushibo melancarkan jurus pernafasan bulan bentuk ke-7, cermin kemalangan di bawah cahaya bulan, yang mengirimkan gelombang kejut dari jarak jauh ke arah para pembasmi iblis. Gyome terkejut melihat sejauh itu jangkauan dari serangan Kokushibo. Kokushibo terus menghujani mereka dengan serangan berikutnya, pernafasan bulan bentuk ke-8, ekor naga bulan, yang berhasil melukai pergelangan kaki Sanemi dan membuatnya berdarah. Sanemi merasa frustasi karena belum bisa mendekati kepala Kokushibo, dan ia harus mengarahkan semua kemampuannya hanya untuk menghindari serangan Kokushibo. Kokushibo lalu melancarkan pernafasan bulan bentuk ke-9, bulan sabit yang menebas, yang melukai punggung Sanemi dengan serangan tajam dan mematikan. Gyome berteriak, memperingatkan Sanemi. Namun Sanemi hanya berkata, "Lupakan aku," karena ia tahu dirinya menjadi sasaran Kokushibo. Ketika Kokushibo hendak menghabisi Sanemi dengan jurus mematikan lainnya, yaitu pernafasan bulan bentuk ke-10, tebasan berputar, bulan di balik daun bambu. Saat itu Muichiro datang untuk menyelamatkan Sanemi. Muichiro mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Sanemi mati, karena Sanemi masih bisa menggunakan kedua tangannya untuk bertarung. Di tempat lain, Genya mengintip dari balik pilar, terdiam membeku dalam ketakutan. Genya yakin bahwa jika ia maju, dirinya akan dengan mudah ditebas lagi oleh Kokushibo. Ia merasa lemah dan tak berguna, tetapi Genya masih bertekad melindungi kakaknya dan membantu teman-temannya. Genya teringat kata-kata dari Tanjiro bahwa yang paling lemah justru punya potensi terbesar. Tanjiro pernah menjelaskan bagaimana ia mampu membalikkan keadaan saat melawan Daki dan Gyutaro. Tanjiro berkata bahwa dalam pertarungan, setelah jumlah musuh cukup banyak, lawan cenderung hanya fokus pada yang terkuat dan mengabaikan mereka yang terlihat lebih lemah. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan tekad yang kembali menyala, Genya mengeluarkan pecahan pedang Kokushibo yang ia simpan. Ia bersiap melakukan yang terbaik untuk membantu mengalahkan iblis terkuat dari jajaran peringkat atas. Gyome mencoba melancarkan jurus pernafasan batu bentuk ke-5, lengkungan keadilan, ke arah Kokushibo. Namun serangannya dihentikan oleh jurus pernafasan bulan bentuk ke-16, pelangi bulan setengah lingkaran. Gyome frustasi dengan gempuran teknik Kokushibo yang tak pernah berhenti, dan menyadari bahwa sang iblis selalu menyerang di saat yang tepat, yaitu saat ia hendak menyerang balik. Berpikir keras tentang apa yang dilihat oleh iblis itu, Gyome mulai memusatkan konsentrasi dan mempertajam indranya. Ia berkata bahwa iblis hanyalah bentuk lain dari manusia, dan semua yang bisa dilakukan iblis seharusnya juga bisa dilakukan manusia. Ia percaya bahwa penglihatannya dapat menembus sifat sejati manusia, dan karena itu ia tidak akan tertipu. Saat itu Kokushibo melancarkan serangan lagi. Namun untuk sepersekian detik, Gyome sukses melihat melalui gerakan iblis itu. Ia bahkan bisa melihat detak jantung Kokushibo, dan hal itu mengejutkannya sendiri. Sementara itu, Muichiro berusaha mendekati Kokushibo untuk memperlambatnya dan menciptakan celah bagi Gyome atau Sanemi agar bisa menebas leher Kokushibo. Gyome segera menyadari rencana Muichiro dan dengan cepat menyesuaikan gerakan bersama Sanemi, dan mereka membentuk serangan dari 3 arah.
dan mengalihkan perhatian Kokushibo. Kokushibo mengira ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh ketiganya sekaligus. Lalu ia meluncurkan pernafasan bulan bentuk ke-14, bencana bulan sabit 10.000 langit. Namun ketiganya berhasil menghindar dari serangan Kokushibo. Di tengah kekacauan itu, Gyome melemparkan manik-manik Juzu ke tangan kanan Kokushibo dan mengejutkan iblis itu cukup lama sehingga membuka peluang untuk serangan balik. Sanemi segera maju menyerang dan memaksa Kokushibo mundur. Gyome menebas bahu kanan Kokushibo hingga lengan iblis itu putus dan Muichiro menyusul dengan menusukkan pedangnya menembus perut Kokushibo. Kokushibo bertanya-tanya bagaimana mungkin Muichiro yang terluka bisa menghindari semua serangannya. Ia menyimpulkan bahwa itu hanya bisa terjadi jika Muichiro telah memasuki dunia transparan. Ia juga menyadari bahwa Gyome pun telah mencapai kondisi ini dan bahkan memanipulasi aliran darahnya untuk mengacaukan fokus dari Kokushibo. Meski terdesak, Kokushibo belum menyerah karena mereka belum berhasil menebas lehernya. Ia berencana menganalisis gaya serangan dari mereka untuk menemukan celah dan kemudian menjatuhkan mental mereka satu persatu. Saat Gyome dan Sanemi kembali menyerang dengan kekuatan penuh, Kokushibo bersiap untuk melancarkan jurus ke-16 lagi. Namun tiba-tiba, G-nya dalam wujud menyerupai iblis muncul dari balik tubuh salah satu Hashira sambil mengarahkan senapannya ke arah Kokushibo. G-nya teringat nasihat dari Muichiro untuk tidak ragu-ragu. Ia berkata dalam hati bahwa selama ia bisa memperlambat gerakan iblis itu, ia akan rela untuk mati. G-nya menarik pelatuknya dan Kokushibo buru-buru mengalihkan serangannya untuk menangkis peluru-peluru itu. Peluru G-nya memantul dari pedang Kokushibo, namun berputar sendiri dan kembali menyerang iblis itu. Kokushibo terkejut memandangi G-nya dan menyadari bahwa penampilan G-nya dan senjatanya kini berubah menyerupai iblis. Tiba-tiba sebatang pohon besar tumbuh dari peluru-peluru itu, mencuat dari tanah dan mencengkram tubuh Kokushibo dan menancapkannya ke tanah. Menyadari bahwa ini adalah kekuatan seni darah iblis, Kokushibo menyimpulkan bahwa G-nya pasti telah memakan rambut dan pecahan pedangnya, dan karena itu G-nya memperoleh kekuatan iblis. Namun fokusnya segera teralihkan karena Gyome dan Sanemi melompat maju dan menyerangnya bersamaan. Serangan mereka membuat Kokushibo merasakan ketakutan dan tekanan yang sudah lama ia tidak pernah rasakan. Ia teringat terakhir kali ia merasa seperti ini yaitu sekitar 400 tahun yang lalu, saat ia berhadapan dengan adik kandungnya atau saudara kembarnya, yaitu Yorichi Sugikuni, yang saat itu sudah lanjut usia. Sebuah flashback muncul. Malam itu adalah malam bulan darah, dan Kokushibo bertemu dengan Yorichi yang seharusnya sudah berusia lebih dari 80 tahun. Ini sangat mengejutkan bagi Kokushibo, karena orang-orang yang memiliki tanda pembasmi iblis seharusnya tidak bisa melewati usia 25 tahun. Saat melihat kakaknya, Yorichi menangis. Dia mengatakan bahwa melihat kondisi saudaranya sangat memilukan. Kokushibo sangat terkejut, karena selama ini adiknya selalu pendiam dan tenang, tetapi kini menunjukkan sebuah emosi. Namun rasa kaget itu hanya berlangsung sesaat, karena saat itu Yorichi menggenggam pedangnya. Aura yang ia pancarkan sangat luar biasa, hingga Kokushibo terdiam dan ketakutan. Ketika Yorichi menyerang, ia begitu cepat hingga bisa menebas leher Kokushibo sebelum Kokushibo sempat bereaksi. Melihat kekuatan adiknya yang tidak berkurang sedikit pun, Kokushibo dipenuhi rasa iri dan benci yang telah kembali membuncah dalam tubuhnya. Kokushibo ingin membunuh Yorichi, tetapi ia menyadari bahwa ia pasti akan mati dalam serangan berikutnya. Bahkan Muzan Kibutsuji pun nyaris tewas saat bertarung melawan Yorichi. Namun serangan kedua itu tidak pernah datang, karena Yorichi telah meninggal sambil berdiri. Dia telah wafat karena usianya. Kembali ke pertarungan antara Kokushibo melawan pembasmi iblis. Kokushibo mengeluarkan auman mengerikan, lalu melepaskan gelombang kejut berbentuk sabit dari seluruh tubuhnya.
yang saat itu menebas Gyome dan Sanemi, serta Muichiro dan Genya. Tubuhnya mulai ditumbuhi bilah-bilah pedang tajam, mendorong para pembasmi iblis untuk mundur. Genya terbelah secara vertikal, namun Muichiro tetap bertahan, memegang erat pedangnya yang masih tertancap di tubuh Kokushibo. Gyome dan Sanemi kembali menyerbu. Dalam kondisi terdesak, Muichiro berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu demi mengalahkan Kokushibo, agar para Hashira bisa menyimpan tenaga untuk pertarungan terakhir melawan Muzan Kibutsuji. Dalam keputusasaannya, genggaman Muichiro pada pedangnya semakin erat, dan tiba-tiba bilah pedangnya berubah menjadi merah menyala dan mengejutkan dirinya sendiri serta Kokushibo. Tubuh Kokushibo kaku kesakitan karena bilah merah itu membakar sel-selnya dari dalam. Melihat iblis itu tak bisa bergerak, Sanemi segera menebas leher Kokushibo, dan dari kejauhan Genya mengaktifkan seni darah iblisnya. Dia membuat pohon raksasa tumbuh dari sisa peluru yang masih tertancap di punggung Kokushibo. Kokushibo mencoba menyerang balik, tetapi ia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri karena terlalu banyak darahnya tersedot untuk menumbuhkan pohon itu. Saat ia lengah, Gyome mengayunkan gadanya ke arah leher Kokushibo. Kokushibo masih bertahan, menahan tebasan itu dengan sisa kekuatannya. Dan Gyome mencoba menebas dari bawah dengan kapaknya, tetapi iblis itu berhasil menahannya dengan sebuah pedang. Kokushibo sadar seni darah iblisnya tidak aktif karena kekuatannya terkuras habis oleh pohon yang tumbuh dari tubuhnya. Saat ia melihat pedang merah milik Muichiro, mengingatkannya tentang pedang Yorichi. Ingatannya kembali kepada masa lalu saat dirinya masih menjadi manusia bernama Michikatsu. Kala itu ia pernah bertanya kepada adiknya Yorichi tentang siapakah yang akan melanjutkan teknik mereka. Michikatsu khawatir bahwa tak ada yang cukup kuat untuk mewarisi napas mereka yang telah disempurnakan, dan suatu saat dunia akan melupakannya. Namun Yorichi menjawab dengan tenang bahwa mereka tidak sebesar yang dipikirkan Michikatsu, dan suatu hari nanti akan lahir anak-anak yang melampaui mereka berdua. Ia berkata, "Kita bisa menutup mata kita suatu hari nanti dengan perasaan tenang, karena dunia akan terus maju bahkan tanpa kita." Saat Gyome menahan Kokushibo dengan gadanya, Sanemi melompat dan menebas ke arah bawah, membenturkan pedangnya ke arah gada Gyome agar keduanya bisa memusatkan kekuatan pada satu titik. Di titik pertemuan itu, kedua senjata berubah menjadi merah menyala dan akhirnya memotong leher Kokushibo sampai putus, sekaligus mematahkan pedang sang iblis menjadi dua. Kokushibo hanya bisa terdiam tenggelam dalam kenangan terakhir tentang kata-kata dari adiknya, bahwa generasi penerus mereka akan melampaui batas yang pernah mereka capai. Mengingat kembali perbincangannya dahulu dengan Yorichi tentang keyakinan bahwa generasi mereka akan menjadi masa keemasan dari korps pembasmi iblis, Kokushibo merasa muak saat mengenang bagaimana Yorichi tersenyum ketika membayangkan masa depan di mana akan ada pembasmi iblis yang jauh lebih kuat dari mereka berdua. Kokushibo tak mengerti apa yang lucu dari hal itu. Kini setelah melihat sendiri kekuatan dari para pembasmi iblis generasi baru, Kokushibo terpaksa mengakui kehebatan mereka. Mereka tak pernah melepaskan pedangnya, bahkan dalam luka parah. Ada yang bisa menggunakan seni darah iblis meskipun ia manusia, dan ada pula yang tetap berdiri meski darahnya terus mengucur. Mereka bahkan bisa menyalakan pedang merah menyala, sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh pengguna napas matahari. Apa yang lucu dari bisa meramalkan masa depan seperti ini? Pikir Kokushibo penuh kemarahan. Gagasan tentang kekalahan membuat darahnya mendidih. Dengan tekad keras, ia menghentikan pendarahan dari lehernya yang hampir putus dan mengejutkan Gyome. Gyome langsung berteriak kepada Sanemi agar tidak berhenti menyerang, sehingga pengorbanan Genya dan Muichiro tidak sia-sia. Tersulut semangatnya, Sanemi melancarkan serangan pernafasan angin bentuk ke-8. Diikuti Gyome dengan pernafasan batu bentuk ke-5. Kokushibo berhasil menghindari kapak Gyome dan bahkan menebas tangan Muichiro yang masih memegang pedangnya.
Ia berusaha menarik keluar pedang itu dari tubuhnya dan mencabut pohon yang tumbuh dari seni darah iblis G-nya. Kepala Kokushibo mulai tumbuh kembali, namun bentuknya kini jauh lebih mengerikan dan menyerupai monster. Meski ngeri melihatnya, Gyome dan Sanemi tetap melanjutkan serangan tanpa henti. Ketika Sanemi menyerang, Kokushibo melihat pantulan wajah barunya di bila pedang sang Hashira, dan ia terdiam dalam keterkejutan. Wajah barunya tampak menjijikkan, bukan lagi wajah manusia apalagi seorang samurai. Tetapi sekarang ia bertanya dalam hati, apakah ini wujud seorang samurai? Dan apakah ini yang kuinginkan selama ini? Tiba-tiba luka di perut tempat Muichiro menikamnya mulai mengelupas dan hancur sendiri. Dalam momen kebingungan itu, Gyome dan Sanemi langsung menebas kepala baru Kokushibo dan memutus seluruh kemampuan seni darah iblisnya. Meski sudah kehilangan kepala, Kokushibo masih mencoba mengumpulkan kekuatan. Namun saat itu juga ia teringat kata-kata Yorichi di pertemuan terakhir mereka. Kata-kata yang menyentuh langsung ke hatinya. Akhirnya Kokushibo menyadari semua kebenciannya, ambisinya, dan keabadiannya hanyalah bayangan kosong. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar yang aku inginkan? Kokushibo berkata, aku adalah aib bagi kehidupan. Dengan penuh penyesalan, Kokushibo mengakui satu hal yang selama ini ia tolak. Yang ia inginkan hanyalah untuk menjadi sekuat saudaranya, yaitu Yorichi Sugikuni. Setelah itu Kokushibo mengenang masa lalunya bersama sang adik Yorichi Sugikuni dan berkata bahwa orang-orang yang tidak pernah merasa iri pada orang lain hanyalah orang yang beruntung, karena mereka tidak pernah bertemu seseorang yang begitu cemerlang dan kuat sampai kehadirannya membakar segalanya seperti matahari. Kokushibo mengingat masa ketika mereka dilahirkan. Pada zaman itu, kelahiran anak kembar dianggap sebagai pertanda sial karena bisa menimbulkan perebutan pewaris keluarga. Yorichi lahir dengan tanda aneh di dahinya yang dianggap menjijikkan. Ayah mereka bahkan memerintahkan agar Yorichi dibunuh, namun sang ibu yang murka menentang perintah itu. Akhirnya diputuskan bahwa Yorichi akan dikirim ke kuil saat usianya mencapai 10 tahun. Sejak kecil mereka dipisahkan, dan Michikatsu sering melihat Yorichi selalu menempel di sisi tubuh kiri ibu mereka. Bagi Michikatsu, Yorichi tampak menyedihkan dan kekanak-kanakan. Namun diam-diam Michikatsu suka memperhatikan Yorichi. Bahkan ia pernah menyelinap ke kamar Yorichi dan membuatkan seruling untuknya. Yorichi tidak pernah berkata sepatah kata apapun sampai usia 7 tahun. Banyak orang yang mengira bahwa ia tuli. Tapi suatu hari, Michikatsu sedang berlatih ayunan pedang di taman. Dan ia merasakan hawa dingin merayap saat melihat Yorichi berdiri diam di bawah pohon saat menatapnya. Tiba-tiba Yorichi berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya, apakah impianmu menjadi samurai terkuat di negeri ini? Michikatsu kaget sampai menjatuhkan pedang kayunya. Tetapi Yorichi hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menjadi yang terkuat nomor 2. Bagi Michikatsu, ucapan itu terasa menjengkelkan. Ia menganggap Yorichi tak tahu diri, karena seharusnya ia akan hidup sebagai biksu di kuil, bukan menjadi seorang samurai. Ia menganggap bocah yang selalu lari ke ibunya tidak layak menyandang pedang. Namun setelah itu Yorichi mulai tertarik dengan latihan pedang dan meminta untuk diajari. Pelatih dari Michikatsu memberinya sebuah pedang kayu kecil dan mengajarinya posisi dasar. Lalu pelatih itu menyuruhnya untuk menyerangnya. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkan. Dalam 4 gerakan cepat, Yorichi menghancurkan pedang kayu milik pelatihnya dan menjatuhkannya, serta membuat pelatih itu pingsan. Bahkan tubuh pelatih itu membengkak di tempat-tempat yang terkena pukulan dari Yorichi. Namun setelah kejadian itu, Yorichi justru mengatakan ia tidak ingin menjadi seorang samurai. Ia tidak suka melukai orang lain dan merasa bersalah. Michikatsu yang penasaran akan kekuatan adiknya pun mencoba mencari tahu rahasianya. Setelah dibujuk, Yorichi menjelaskan bahwa saat seseorang menyerang, paru-parunya akan mengembang dan ia hanya perlu memperhatikan gerakan tulang, kontraksi otot, dan aliran darah. Michikatsu kesulitan memahami semua itu, tetapi ia menyadari satu hal, Yorichi bisa melihat ke dalam tubuh manusia.
Dan meskipun punya bakat luar biasa dalam bertarung, Yorichi tidak punya keinginan untuk bertarung. Ia hanya berkata, "Aku lebih suka bermain layang-layang dengan kakakku." Beberapa waktu kemudian Michikatsu sadar bahwa posisi mereka telah terbalik. Michikatsu yang akan dikirim ke kuil, bukan Yorichi. Tetapi malam itu Yorichi datang diam-diam kepada Michikatsu dan memberitahu bahwa ibu mereka telah meninggal. Dan Yorichi memutuskan untuk melarikan diri dari rumah selamanya. Sebelum pergi, Yorichi berkata, "Aku akan selalu menyimpan seruling buatanmu." Keesokan harinya Michikatsu membaca diari peninggalan ibu mereka. Dan ia terkejut saat menemukan bahwa Yorichi ternyata tahu tentang penyakit dari ibunya. Dan ia memutuskan meninggalkan rumah lebih awal karena sadar akan dijadikan pewaris oleh ayahnya. Michikatsu juga menyadari satu hal penting. Alasan dari Yorichi selalu menempel di sisi kiri ibunya karena bagian kiri tubuh ibu mereka saat itu sakit. Artinya selama ini Yorichi selalu diam-diam menopang dan mendukung ibunya dengan tubuh kecilnya itu. Dengan hati terbakar cemburu dan perasaan bersalah, Michikatsu meremas halaman diari itu. Ia sadar bahwa adiknya lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan, dan bahwa dirinya telah dibutakan oleh iri hati. Mengingat masa lalunya bersama Yorichi Sugikuni, Kokushibo yang dulunya bernama Michikatsu Sugikuni teringat bagaimana dulu ia pernah memohon agar Yorichi mati karena merasa bahwa keadilan dunia telah rusak hanya karena keberadaan adiknya sendiri. Lanjut ke kilas masa lalu Michikatsu. Ayah mereka sempat mengirim utusan kuil tempat Yorichi seharusnya tinggal dan berniat menjadikannya sebagai pewaris. Namun para utusan itu kembali dan berkata bahwa Yorichi tidak pernah sampai ke kuil itu. Maka Michikatsu pun diangkat sebagai penerus keluarga. Selama 10 tahun berikutnya Michikatsu hidup dengan tenang. Ia menikah dan memiliki anak. Namun kedamaian itu runtuh dalam sekejap saat perkemahan militernya diserang iblis. Semua bawahannya dibantai dan ia pun hampir ikut tewas hingga seseorang menyelamatkannya, dan orang itu adalah Yorichi. Saat ia kembali menatap adiknya, Michikatsu merasakan kedamaiannya hancur total. Ia melihat betapa kuatnya Yorichi saat ini dan rasa iri serta amarahnya membara kembali, apalagi saat adiknya hanya meminta maaf dengan tulus karena tak bisa menyelamatkan para bawahan Michikatsu. Dikuasai kecemburuan, Michikatsu meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan pasukan pembasmi iblis. Di sana ia melihat bagaimana Yorichi mulai mengajarkan teknik-teknik pernapasan matahari kepada para pembasmi iblis. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menandinginya. Karena itu Yorichi mulai mengembangkan gaya pernapasan turunan yang sesuai dengan kekuatan dan karakter masing-masing pendekar pedang. Seiring waktu semakin banyak pendekar bertanda lahir seperti Yorichi. Kekuatan pasukan pembasmi iblis meningkat pesat. Bahkan Michikatsu sendiri mendapatkan tanda pemburu iblis yang sama. Namun ia tetap tak mampu menggunakan pernapasan matahari dan harus menciptakan cabang gaya sendiri yang ia beri nama pernapasan bulan. Meskipun begitu, hatinya tetap tersiksa karena ia tak mampu mengejar bayang-bayang adiknya. Tetapi seiring meningkatnya kekuatannya, muncul kenyataan pahit. Tanda itu memperpendek usia mereka. Para pendekar bertanda pemburu iblis mulai gugur satu persatu, dan Michikatsu tahu waktunya juga tinggal sedikit. Di tengah keputusasaan itu, Muzan Kibutsuji muncul dan menawarkan keabadian sebagai iblis agar Michikatsu bisa menyempurnakan tekniknya selama yang ia mau. Michikatsu menerima tawaran itu dan berubah menjadi Kokushibo. Ia merasa seperti bebas dari semua beban. Tetapi hal itu hanya sesaat, karena ketika ia kembali bertemu Yorichi, ia masih jauh tertinggal dari Yorichi. Bahkan Muzan pun tak mampu menyentuh Yorichi, dan Yorichi meninggal dalam keadaan yang tak terkalahkan. Pertemuan terakhirnya dengan Yorichi diliputi dengan kebencian. Kokushibo menebas tubuh Yorichi yang masih berdiri meski telah meninggal. Lalu ia memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Namun dari dalam jubah sang adik jatuhlah sebuah kantong kecil, yaitu seruling kayu yang dulu dibuat oleh Michikatsu.
Saat melihat seruling itu, Kokushibo tak kuasa menahan air mata. Ia sadar adiknya tetap menyayanginya dan menghargai kenangan mereka, meskipun dirinya telah membenci dan mengkhianatinya. Tetapi rasa iri dan sakit hati tetap menyesakkan dadanya. Kokushibo mengakui bahwa seumur hidup ia tak pernah bisa melupakan wajah Yorichi, meski ia sangat ingin melupakannya. Ia berkata bahwa Yorichi seperti matahari, dan semua orang yang telah melihatnya hanya bisa mengaguminya dari kejauhan, sebelum akhirnya lenyap tak berarti. Ia mengakui bahwa dirinya tak pernah benar-benar mendapatkan apa-apa. Ia meninggalkan semuanya hanya untuk menjadi seperti Yorichi, bahkan membantu membunuh semua pengguna gaya pernapasan matahari demi melenyapkan warisan dari adiknya. Namun Kokushibo tetap gagal. Di akhir hayatnya, ketika tubuhnya mulai hancur menjadi abu, Kokushibo bertanya dalam hati, "Untuk apa aku lahir?" Sebuah pertanyaan penuh dengan penyesalan yang ia tujukan kepada Yorichi, satu-satunya orang yang selalu ingin ia kejar hingga akhir hidupnya. Saat Kokushibo akhirnya hancur menjadi abu, Sanemi masih terus menyerangnya tanpa henti. Gyome dengan sigap menghentikan Sanemi dan berkata bahwa pertarungan sudah berakhir. Namun betapa terkejutnya Gyome bahwa Sanemi sebenarnya tidak sadarkan diri. Ia bertarung dalam kondisi pingsan. Dari kejauhan, Genya yang masih hidup memandangi kejadian itu dan dengan suara lemah memanggil nama Gyome. Sang pilar batu pun mendekatkan Genya dan terkejut karena bocah itu masih hidup. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti karena Genya telah menyerap kekuatan iblis. Namun Genya berkata bahwa Gyome sebaiknya mengurus Muichiro dulu. Gyome lalu membaringkan Sanemi di samping Genya. Genya terlihat lega melihat kakaknya masih hidup. Lalu Gyome berjalan menuju Muichiro yang tergeletak tak bernyawa, menatap kosong ke langit-langit. Gyome menutup mata dari Muichiro dan menghormati perjuangan Muichiro. Dia mengatakan bahwa mereka bisa menang karena pengorbanan Muichiro dan Genya. Gyome kemudian menutup mata Muichiro dan berkata bahwa mereka akan terus berjuang untuk mengalahkan Muzan Kibutsuji. Di alam baka, Muichiro membuka matanya dan mendapati kakaknya Yuichiro berdiri di hadapannya dengan mata yang berkaca-kaca dan marah. Yuichiro menyuruhnya untuk kembali ke dunia. Lalu Muichiro pun menangis, merasa terluka karena kakaknya masih tidak memujinya atas semua yang telah ia lakukan. Muichiro bertanya kenapa kakaknya terus menolaknya. Yuichiro bertanya balik, kenapa Muichiro memilih berjuang keras daripada lari. Muichiro menjawab bahwa ia tak bisa meninggalkan teman-temannya. Namun Yuichiro menyebut kematiannya sia-sia dan bertanya apakah Muichiro tahu alasan ia dilahirkan. Muichiro membalas dengan nada keras dan mengatakan bahwa Yuichiro lah yang lebih menyedihkan karena meninggal di usianya yang masih 11 tahun. Muichiro berkata dia dilahirkan untuk bahagia dan menceritakan bahwa meski hidupnya penuh duka setelah ditinggal keluarganya, ia bisa tersenyum lagi karena memiliki teman-teman dan kenangan indah bersama mereka. Muichiro mengatakan bahwa ia tak menyesal mati untuk mereka karena ia tak pernah lari dari kenyataan dan meminta kakaknya jangan menyebut kematiannya sia-sia karena kata-kata itu menyakitkan jika datang dari Yuichiro sendiri. Mendengar itu, Yuichiro meminta maaf dan memeluk adiknya dengan penuh haru. Sementara itu Sanemi terbangun dan melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuh Genya mulai hancur perlahan menjadi abu. Dengan teriakan putus asa, Sanemi memanggil adiknya. Gyome terkejut dan Genya dengan suara lemah meminta maaf karena selalu merepotkan kakaknya, serta berterima kasih karena telah melindunginya. Sanemi menangis dan berkata bahwa ia tidak berhasil melindungi Genya karena nyatanya adiknya tetap sekarat. Namun Genya membalas, dia mengatakan bahwa Sanemi sudah berusaha sekuat tenaga dan itu sudah cukup baginya. Genya mengatakan bahwa ia hanya ingin kakaknya bisa hidup bahagia karena Sanemi adalah orang paling baik di dunia ini. Sanemi menangis sejadi-jadinya saat tubuh Genya akhirnya menghilang menjadi debu. Gyome berdiri di belakang Sanemi. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan ia berkata, perjuangan kita belum selesai. Kita belum mengalahkan Muzan Kibutsuji.
Saat kabar tentang kematian Muichiro dan Genya menyebar, Tanjiro tak kuasa menahan tangis. Namun ia cepat mencoba menenangkan diri, mengingat bagaimana semua orang lainnya juga menahan perasaan mereka dan tetap bertarung sampai akhir. Ia teringat akan surat dari Senjuro Rengoku, adik dari Kyojuro, yang pernah mengungkapkan bahwa Hinokami Kagura sebenarnya memiliki 13 jurus, bukan hanya 12 jurus seperti yang selama ini ia ketahui. Dengan tekad bulat dan semangat yang menyala, Tanjiro berjanji dalam hati bahwa ia akan mengalahkan Muzan Kibutsuji apapun yang terjadi. Bersama Gyu Tomioka, ia pun terus berlari menuju pertempuran terakhir. Arc Infinity Castle part kedua telah selesai. Selanjutnya kita akan ke pertempuran terakhir melawan Muzan Kibutsuji. Nantikan cerita selengkapnya hanya di channel ini ya. Akhir kata, Mimin pamit, undur diri, adios.